bukan hanya pemenuhan dalam bidang peralatan ataupun sarana prasarana, tentunya guru-guru pun harus punya kreatif di dalam mengajar. Halo Sobat Belajar, bertemu kembali di podcast Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen bersama saya Tiara Gusman. Sebelumnya, kami infokan bahwa seluruh tim yang terlibat dalam pembuatan podcast ini telah melakukan swab antigen dan dinyatakan negatif COVID-19 selama pengambilan gambar. Baik, dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai pembelajaran jarak jauh atau PJJ selama masa pandemi. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Wakil Kepala Sekolah dari SD Kristen Penabur Bintaro Jaya, yaitu Ibu Eka Wahyuning. Halo Ibu. Halo Mbak Tiara, senang sekali ya bisa bertemu ya Mbak ya. Terima kasih loh Ibu sudah bersedia untuk hadir di podcast kami pada kesempatan ini. Senang sekali bisa ketemu dengan Ibu. Baik Mbak Tiara. Baik, Ibu, jadi pada kesempatan ini saya ingin berbincang dengan Ibu tentang topik PJJ. Ini topik yang sedang hangat gitu ya. Betul sekarang. Sekali. Karena semua sekolah rasanya terutama yang berada di Jabodetabek mungkin ya sekarang sudah kembali lagi ke sebagian besar mungkin ya sudah Betul. Kembali ke PJJ. Nah, mungkin bisakah Ibu cerita gitu tentang bagaimana sih pengalaman Ibu selaku wakil kepala sekolah dalam menghadapi atau menjalankan PJJ ini bersama SD Penabur Bintaro. Bagaimana metodenya, kemudian juga mungkin apa media yang digunakan sehingga pembelajaran jarak jauh tetap berjalan secara efektif. Sekarang ini kita kembali ke PJJ ya Mbak Tiara ya. Kita sudah menjalani mungkin hampir 2 tahun ya. 2 tahun kita sudah menjalani dan kemarin sempat kita mulai tatap muka tapi tidak bisa lama begitu ya dengan kondisi sekarang ini. Memang dari awal kita flashback ke belakang ya, ketika kita menghadapi pandemi seperti ini tentunya tidak siap betul ya, karena segala sesuatunya mendadak, tapi mengharuskan kita tetap melakukan pembelajaran. Tentunya semua aspek di dalam bidang pendidikan, terutama guru, siswa, terutama juga orang tua harus bekerja sama. Betul. Tentunya tidak bisa hanya sekolah saja yang memberikan pembelajaran seperti itu tanpa adanya kerjasama. Apalagi anak-anak kan memang diharuskan untuk di rumah, begitu ya. Tentunya guru tidak bisa memperhatikan 100%, tetapi peran orang tua sangat penting. Sangat besar ya. Dalam kegiatan PJJ di rumah gitu ya. Nah, mensiasati kendala-kendala ini tentunya BPK Penabur Jakarta di bawah naungan BPK Penabur, SDK Penabur Bintaro Jaya juga memberikan pelayanan yang terbaik. Satu sisi memang kita terhambat karena kondisi pandemi seperti ini, tetapi pembelajaran pendidikan itu penting, betul ya. Tidak bisa dengan pandemi kita terus tidak melakukan pendidikan kepada anak-anak, tentunya waktu itu tidak bisa diulang, betul ya. Anak-anak pun akhirnya mau tidak mau siap, harus dipersiapkan dengan kondisi seperti ini. Guru-guru pun harus dipersiapkan. Bagaimana? Tentunya kita harus membekali guru-guru dengan bagaimana cara menyampaikan materi dengan baik, tentunya penyediaan platform-platform yang mendukung pembelajaran. Untuk pembelajaran tersendiri kami menggunakan platform media Zoom. Jadi anak-anak tetap merasakan bagaimana layaknya seperti di sekolah, di ruang kelas begitu. Dan juga kami juga memfasilitasi dengan pemakaian alat MyViewBoard. Jadi MyViewBoard ini adalah seperti layar besar, di dalamnya seperti komputer tablet dalam komputer besar, tetapi bisa dihubungkan ke kelas. Ke kelas, ke ruang meeting Zoom, dan anak-anak bisa melihat situasi dan kondisi di kelas. Tentunya itu pemakaian media kami mengharapkan supaya anak-anak itu juga merasakan bagaimana merasakan belajar itu seperti layaknya di kelas. Bukan hanya pemenuhan dalam bidang peralatan ataupun sarana prasarana, tentunya guru-guru pun harus punya kreatif di dalam mengajar.
anak-anak itu daya untuk duduk diam itu tidak bisa terus-terusan fokus begitu ya, pasti ada jenuhnya. Betul. Orang dewasa pun mungkin tingkat konsentrasinya tidak bisa dalam jangka waktu yang lama. Tentunya kekreatifan guru itu sangatlah penting. Jadi guru-guru kami memang dibekali dengan tentunya IT yang baik ya, sehingga dalam pembelajaran itu bisa menggunakan media-media PowerPoint, entahkah dalam bentuk video-video, entah dalam bentuk games. Jadi seakan-akan mereka bermain tetapi sebenarnya materi itu masuk. Betul. Menggunakan bisa dengan Kahoot, Quizizz ataupun dan sebagainya. Dan itu sampai sekarang ini membuat anak tidak terpikirkan karena pandemi ini mereka merasa sedih ataupun apapun juga, tetapi anak-anak tetap semangat untuk belajar. Baik, tadi menarik tuh Bu, Ibu menyebutkan tentang bahwa ada peran guru yang sangat penting dalam PJJ ini. Artinya bagaimana guru mengemas pembelajaran itu sangat berpengaruh terhadap kesan siswa begitu ya selama pembelajaran. Nah, apa sih Bu yang dilakukan oleh sekolah, terutama mungkin Ibu sebagai salah satu pimpinan di sekolah begitu ya, untuk terus mendorong guru mengembangkan kreativitas agar pembelajaran ini menjadi semenarik mungkin dalam PJJ? Saya cerita dari awal kita mulai untuk PJJ waktu itu. Kita mau tidak mau dituntut untuk menggunakan platform-platform yang memang pada saat tatap muka kita tidak pernah sentuh begitu ya. Akhirnya kita harus memakai Zoom. Tentunya dalam penggunaan ini nggak semua orang langsung bisa 100% menjalankan semua fitur-fitur yang ada di dalam platform Zoom. Pelatihan untuk guru itu sangatlah penting. Bukan hanya kita sebagai pimpinan atau pihak sekolah itu menyuruh guru-guru untuk kreatif, tapi kita tidak membekali dengan pelatihan-pelatihan dan mempersiapkan guru untuk melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi pelatihan-pelatihan yang kami lakukan adalah yang pertama, untuk menggunakan Zoom itu guru-guru difasilitasi. Mereka ada pelatihan untuk pengenalan akan fitur-fitur yang ada di dalam Zoom, baik mereka boleh menjadi sebagai manajer istilahnya di dalam kelas itu, mereka kan harus menjadi host kira-kira bagaimana cara untuk share screen, bagaimana untuk mengontrol anak-anak, bagaimana untuk admit, dan semua fitur-fitur yang ada di dalam Zoom itu kan memang harus kita explore bersama. Tentunya tidak butuh waktu yang lama ya, kalau memang kita bersemangat satu visi untuk melakukan yang terbaik. Pelatihan-pelatihan itu memang menjadi concern dari kami pihak sekolah untuk membekali guru. Jadi memang ada waktu khusus kami untuk melakukan pelatihan untuk platform Zoom. Begitu juga dengan adanya perangkat baru MyViewBoard ini juga guru-guru dibekali Mbak. Jadi alat ini memang seperti komputer, tetapi di dalam situ guru-guru bisa mengakses drive mereka masing-masing. Jadi dari email mereka, terus Google Classroom mereka juga akan terakomodir di dalam alat tersebut. Dan untuk fitur-fitur games untuk menerangkan anak-anak pun juga bisa lewat seperti itu. Jadi seperti layaknya papan tulis yang ada di kelas, seperti itu. Cuman ini dalam bentuk elektronik, sehingga anak pun jadi merasakan, oh guru saya juga menulis seperti di papan tulis. Karena kan selama ini setelah PJJ hanya guru-guru share screen dalam bentuk video dan sebagainya, tetapi dengan penambahan fasilitas dari MyViewBoard ini menjembatani anak-anak yang boleh merasakan bagaimana sih layaknya di sekolah. Oh guru saya menerangkan dengan papan tulis, tapi ini memang papan tulis secara elektronik. Bukan hanya hal itu saja, tapi juga melakukan pelatihan-pelatihan bagaimana memberikan pelayanan yang baik untuk anak-anak. Dengan kondisi seperti ini tentunya kita tidak bisa memandang sebelah mata kalau anak-anak di rumah itu butuh pengawasan daripada orang tua. Betul. Bukan hanya guru yang perlu diberikan pelatihan-pelatihan, tetapi juga komunikasi dengan orang tua tuh sangat penting. Karena anak-anak sekarang berada di rumah. Tentunya pengawasan dari orang tua itu sangatlah penting. Karena kita tidak bisa, guru itu tidak bisa istilahnya menyentuh mereka secara langsung, begitu Mbak.
tadi poin yang Ibu sampaikan tentang komunikasi dengan orang tua begitu ya. Bahwa harus ada komunikasi yang baik Betul. antara pihak sekolah dengan orang tua. Nah, bagaimana sih Bu sekolah tetap menjaga komunikasi itu agar siswa juga mendapatkan pembelajaran atau pengalaman yang terbaik selama PJJ? Apa yang dilakukan oleh sekolah? Baik, di sekolah pun kami menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua karena pelayanan keberhasilan dari sebuah pendidikan itu tentunya ada kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa. Tentunya tidak bisa hanya sekolah yang membuat atau menyiapkan peralatan yang baik, pembelajaran metode dengan menarik, tetapi hilang hubungannya, komunikasinya dengan orang tua dan siswa. Tentunya tiga oknum ini harus bersinergi dengan baik. Komunikasi yang baik dengan orang tua tentunya setiap wali kelas itu harus mempunyai perhatian khusus kepada anak-anak. Bukan hanya anak-anak yang dalam tanda kutip butuh perhatian khusus, tetapi memang kami memberikan reward kepada anak-anak yang memang secara karakter itu menunjukkan sikap yang baik. Kalau kita waktu tatap muka, kita bisa ada guru piket dan sebagainya, tetapi kalau secara online bagaimana? Jadi ketepatan waktu, seperti ada kesepakatan kelas, itu ada rule-rule yang harus mereka lakukan. Jadi ada kesepakatan kelas, ada tata tertib selama PJJ atau belajar dari rumah. Tentunya tata tertib, kemudian kesepakatan kelas itu kami harus sosialisasikan kepada orang tua. Jadi ada pertemuan orang tua murid, di mana kami mensosialisasikan mengenai tata tertib selama PJJ, apa saja yang mesti harus mereka persiapkan, baik perangkat, baik juga ketertiban anak-anak di dalam mengikuti PJJ, juga dukungan orang tua itu juga kami sampaikan di awal tahun pelajaran. Jadi memang bukan hanya di awal kita membangun sebuah komunikasi yang baik, tetapi ketika di perjalanan itu ada kendala-kendala, misalnya pengumpulan tugas-tugas kadang-kadang ya, itu jadi apa ya, jadi kendala, misalnya untuk siswa-siswi kelas 1 belum bisa untuk upload tugas misalnya di GCR dan sebagainya. Tentunya kan itu bisa dikomunikasikan dengan baik. Karena anak-anak SD tentunya peran orang tua masih penting ya Mbak ya. Kalau SMP, SMA, anak-anak kan sudah bisa lebih mandiri. Tetapi kalau untuk SD, apalagi kelas 1 dan kelas 2, butuh pendampingan. Sehingga dalam pengumpulan tugas-tugas pun kami tidak langsung melakukan punishment dan sebagainya, tapi kita lakukan komunikasi. Ada masalah apa? Kemudian kita bicara baik-baik sehingga kita bisa dapat masukan daripada orang tua. Kendala-kendalanya apa sih gitu. Mungkin karena orang tua sudah mulai ada yang WFH. Jadi anak sendiri belum bisa upload sendiri untuk ke GCR. Tentunya kita juga bisa memberikan keleluasaan bagaimana mereka pengumpulan tugas. Dan hikmahnya adalah mau tidak mau guru-guru harus melek teknologi. Kalau ada yang bilang guru itu bisa diganti dengan teknologi, tentunya sekarang ini terjawab bahwa tidak bisa guru itu digantikan oleh teknologi, karena